sekali lagi engkang wingking sampun jangkep. Iya, baru bisa itu aja, yang lainnya belum bisa. Oke, sudah lengkap ya semuanya ya. Oke, cus berarti kita bisa berangkat ya. Oke, Bapak Ibu ya, kalau memang sudah lengkap, kita langsung menuju ke tempat makan. Nah, tapi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kalau di Pulau Bali itu kita sapaannya Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Nah, ken kabari Bapak Ibu semuanya hari ini? Baik. Sehat. Saya itu artinya juga Baik. Oh, kalau di Bali baik itu su. Ya, kalau di Bali baik itu su. Jadi kalau misalnya ditanya ken kabari, kalau jawabannya baik katakan su. Ya, nggak pakai n. Kalau sun itu sing suwe. Ya, kalau baik kan su. Kalau baik susu. Ya, coba ya, kita coba ya. Ken kabare. Mohon maaf, mengatakan susu itu tidak boleh sambil manyun. Ya, coba dulu ya. Ken kabare. Susu. Tak kasih contoh. Ken kabare. Susu. Gitu ya. Coba ulang sekali lagi. Ken kabare. Susu. Oke, luar biasa. Ya. Maksudnya susu baik-baik. Kalau susu kedelai itu beda lagi. Ya, susu kedelai keledai beda lagi. Ya. Oke, Taya, amin ya sudah semuanya sehat. Nah, mungkin tadi Mas Fajar ataupun Mas Bram sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya selama berada di Pulau Bali, Bapak Ibu nanti akan dibantu lagi untuk pemandu wisata lokal yang ada di Pulau Bali. Nah, kebetulan yang ditugaskan untuk membantu Bapak Ibu selama perjalanan di Bali itu saya sendiri. Mungkin tadi sudah saya perkenalkan ya. Masih ingat nama saya siapa Bapak Ibu? Belum. Dina ya Pak. Mbak Sari. Iya. Oke. Biar lebih ingat lagi, perkenalkan nami kulo. Bener ya? Yang kulo. Perkenalkan nami kulo. Ya, Niloh Sari. Ya, Niloh Sari, lengkapnya sekali Niloh Sari cekek mengketek-ketek kapatujang sebalik kete wala-wala pergi biasa dipanggil saya. Itu nama lengkapnya ya. Halo. Perlu diulang lagi? Pasti beda. Enggak, Niloh Sari cekek mengketek-ketek kapatujang sebalik kete wala-wala pergi biasa dipanggil saya. Ya, oke. Kalau di Bali panggilan untuk seorang perempuan itu kita panggilnya Mbok. Ya, atau Ge. Ya. Gimana? Itu kalau di Bali namanya jaje bantal. Jaje itu ya jajan. Ya. Namanya bantal. Kalau itu di Karang Pandan namanya jajan apa, Pak? Lepet namanya itu lepet. Oh, kalau di Bali lepet itu kecelakaan, Pak. Mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, ya, tidak diinginkan, itu namanya lepet. Ya. Oke, lepet itu juga orang kalau misalnya lari jadinya lepet. Jawa lepat. Oh, itu cepet. Lepat itu salah. Gimana? Lepat itu salah. Lepat artinya? Salah. Kalau di Bali lepat itu rambutnya lepat. Oh, itu lebat ya. Maaf Bu, iya. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Untuk masalah nama saya kira sudah ya. Jadi panggil saya Sari, Mbok Sari boleh, Gek Sari boleh. Nah, ini kebetulan karena ke tempat makan, perjalanan kita dari sini menuju ke tempat makan itu kurang lebih kita akan sampai dalam waktu 3 jam. Lama kelaparan. 3 jam kelamaan.
Oh kelamaan. Karena berhubung hari ini saya sedang baik hati, ramah tamah, pintar menabung, tidak sombong, unik, menarik, cantik, tentunya tidak ada di museum manapun. Maka dari waktu itu, daripada itu waktu 3 jam saya kasih diskon menjadi sudah sampai. Ya, nah, Bapak Ibu semuanya, ya Taman Sari. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, ini kebetulan kita kan makannya di Resto Taman Sari, tapi bukan Taman Sari yang di Solo ya, Taman Sari yang di Bali. Ya, begini Bu, ayo kita lihat jamnya sama-sama yuk. Ya, di Pulau Bali saat ini jam sudah menunjukkan jam 1:30. Acara kita sebenarnya hari ini itu masih ada jogger, kemudian penglipuran dan pementasan tari kecak. Nah tapi kalau saya lihat dari waktu kecaknya ini udah nggak nyandak Bapak Ibu. Ya, iya tenang, belum selesai ya. Tolong ekspresinya biasa saja ya Bapak Ibu ya. Tenang. Ya, jadi kecaknya kayaknya udah nggak bisa karena posisi penglipuran ini jauh banget. Kita ada di Kabupaten Tabanan, sedangkan penglipuran itu ada di Kabupaten Bangli. Jadi kecaknya kita geser ke besok. Nah makanya tolong diperhatikan, walaupun cuma ngambil 2, tapi ini tetap masuk hotelnya ntar jadinya malam karena posisi penglipurannya jauh. Jadi tolong ya Bapak Ibu semuanya, nanti pas di tempat-tempat kita berhenti itu diperhatikan waktunya. Ya, tolong diperhatikan waktunya. Kemudian istilahnya lihat kelilingnya, kira-kira masih ada nggak rombongan kita atau tidak ya. Jangan kalau bahasa Inggrisnya itu istilahnya kelalen Bu ya. Jalan masuk lupa udah nyampe ujung aja ya. Nah untuk di sini kan ini sudah ibu-ibu kan sudah melaksanakan sholat nggih. Nah jadi di sini spesial untuk makan saja. Selesai makan tidak ada acara nongkrong lagi karena sekali lagi ini udah mepet banget, takutnya nanti sampai penglipurannya malah jam 8 malam nanti karena perjalanan nanti dari Jogor ke penglipuran itu perlu waktu 2 jam, sedangkan 1:30 anggap jam 2 berangkat, jam 3 Jogger, 3:30 jam 4 jam 6 baru nyampe penglipuran. Itu perhitungan normal, belum dengan macet-macetnya ya. Nah jadi sekali lagi mohon kerjasamanya, ini juga untuk mensukseskan acaranya Bapak Ibu. Oke? Baik kalau begitu ya. Yuk kita makan dulu. Kita selesai. Tuwuk itu apa? Oh jangan, di Bali kenyang itu beda artinya. Ya bilangnya sampun ware. Sampun ware. Boco jangan ditanya di sini Pak, saya susah jelasinnya. yang jelas ya begitu dah kesenangannya ibu-ibu itu. Yo bapak-bapak juga ya seneng ya. Lanjut lagi ya. Bapak ibu semuanya kita lanjut ke jogger. Nah tapi sebelum kita nyampe di jogger, nah ini kebetulan nih jalan yang kita lalui ini agak meliuk-liuk ya. Nah jadi karena kita baru saja habis makan ya, takut nanti apa yang kita sudah makan itu keluar lagi. Saya ingin mengajak bapak ibu untuk main games. Nama gamesnya tikungan mesra. Nah bagaimana cara main gamesnya? Kalau tikungannya kanan, bapak ibu silakan katakan sekencang-kencangnya. Kalau kiri katakan ih, kalau turun katakan kalau lurus katakan yes. Siap semuanya? Ya biar gak pada mual nih. Jangan konsentrasi sama jalan ya, konsentrasi dengan instruksi dari saya. Yuk tarik nafas dulu, tahan selama 1 jam. Salah ya, ya udah oke. 1, 2, 3 kanan bapak ibu. Terus kanan, terus kanan. Oh pintar. Pemanasan dulu ya. Lurus. Iya. Yes, jangan lupa lurus. Yes ya. Oke, tarik nafas lagi Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Tikungannya ke kanan. Yang panjang. Asik. 1, 2, 3. Persiapan tikungannya ke kiri sekarang ya. Kiri.
1, 2, 3. Ke kanan sedikit saja. Bapak Ibu, kalau saya katakan sedikit bilangnya begini. Gitu aja ya. Oke, 1, 2, 3, kiri panjang. Kiri, kiri, kiri. Iya, kiri. Lurus. Iya, sambil dilihat pemandangannya, Bapak Ibu semuanya. Kayaknya nggak jauh beda ya sama di Karanganyar ya. Nah, mirip-mirip ya, kan daerah sana juga daerah-daerah pertanian ya. Oke, nah Bapak Ibu kalau yang suka nonton Yusuf nih, Yusuf itu loh yang video-video itu Yusuf ya namanya. Oh YouTube ya. Nah, jadi villa berhantu yang di Bedugul yang kelihatan di YouTube ini di sebelah kiri kita. Kenapa dinamakan rumah berhantu? Tadi kan kelihatan di sebelah kiri kan? Ya, sekarang villanya sudah di atas kita. Jadi villa ini bisa berpindah-pindah tempat, makanya dikatakan villa hantu. Sekian dan terima kasih. Ya pindah, tadi kan di sebelah kiri, sekarang sudah di atas, bahkan sekarang sudah di belakang kita. Pindah-pindah tempat ya. 1, 2, 3 kiri. Turun. Kanan. Kanan lagi. Lurus. Iya, masih bingung dengan villa yang berpindah tempat? Sudah, kita tinggalkan, makanya villa hantu karena pindah-pindah. Oke, tetap konsentrasi sama tikungan kita. 1, 2, 3 ke kanan. Kanan yang panjang. Sip. Oke, jadi yang di depan sekarang ini ke kiri patah-patah ya. Nah, pindah ya. Oke, persiapan Bapak Ibu, kiri patah-patah. Ke kanan patah-patah. 1, 2, 3 kanan. Lurus. Masih belum selesai Bapak Ibu. 1, 2, 3 sedikit lagi kiri. Dikit aja. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Oke, pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan. 1, 2, 3 kanan Bapak Ibu. Sedikit saja. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Oke, 1, 2, 3 ke kiri Bapak Ibu, sedikit saja. Dikit. Kiri Bapak Ibu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3 kanan. Lapar. Bagaimana, sudah lapar lagi Bapak Ibu? Belum. Tapi jujur tadi pas saya tes untuk tikungan mesra, saya mendengar secara seksama. Ternyata itu ada perbedaan antara ahnya yang mengajak pasangan dan yang tidak. Sebentar, mohon maaf Ibu siapa tadi? Bu Sri. Loh, kok Bu Sri-nya ada banyak? Bu Sri juga, Bu Sri. Itu Mbak Sri. Sari. Iya. Sebentar, ini Bu Sri siapa? Sri Sudarmi. Ya, Bu Sri Sudarmi. Coba lagi gitu Bu. Mas Bram, coba bilang Mas. Sebentar, itu Mas. Modelnya kayak gitu Mas Bram. Tadi tolak. Mbak, suruh latihan lagi ya. Loh, coba yang di belakang Mas siapa namanya? Ya, Mas merah. Mas Su juga. Loh, semuanya ada Sri, ada Su-nya juga. Ya, Sudarmi. Su baik, Darmi. Kalau di Bali Darmi mungkin berasal dari kata Dharma ya. Dharma juga artinya baik. Jadi Sudarmi adalah kebaikan yang sangat baik. Berkata aja ini orangnya baik hati, ramah tamah, pintar menabung. Bu, ada anak cowok yang masih single kan? Istri udah punya anak.
berarti saya terlambat Bu ya. Nggak jadi dah Bu. Ya, soalnya kebetulan kalau saya jalan seperti ini single. Tapi kalau balik ke rumah kebetulan anak sudah 2. Ya kan biasa 100 meter dari rumah single ya. Oke, balik dulu ke jalan yang benar yuk Bapak Ibu semuanya ya. Oke ya, jadi kita sudah melewati tikungan mesra lagi tadi. Nah sekarang kita akan lanjut ke acara kita, yaitu menuju ke Jogger. Prediksi saya 15 menit kita akan sampai di sana. Mudah-mudahan gak ada kemacetan di bawah. Nah Bapak Ibu sampun tahu, sampun paham Jogger itu apa? Belum. Oke. Jogger ini tempat belanja, khususnya baju-baju kaos. Nah, kalau saya lihat di jadwal, itu tempat belanjanya ada beberapa. Bombok, piye toh tempat belanjanya banyak. Nah, kenapa? Oke, pertanyaannya mahal-mahal. Ini susah saya jawabnya karena istilahnya mahal dan tidaknya itu relatif, betul sekali. Tergantung kebutuhan kita, gitu ya. Tergantung kebutuhan kita. Maksudnya gini, kenapa tempat belanjanya ada beberapa? Untuk perbandingan, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak dapat di Jogger, nah besok itu karena sekarang tari kecaknya udah nggak dapat, berarti besok tari kecak itu kan kita nontonnya di Cening Bagus. Nah itu ada juga Cening Bagus. Nah di hari terakhir sebelum Bapak Ibu pulang juga masih ada pusat oleh-oleh. Nah perbedaannya apa? Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli baju-baju dari Bali yang memiliki kualitas bagus, artinya tidak termakan oleh waktu ya. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu kayak baju jogger ini bisa tahan sampai 10 tahun Bapak Ibu. Itu nggak luntur. Syaratnya nggak dipakai. ya, syaratnya beli dari Bali sampai di Karanganyar, masukkan plastik, taruh di lemari. Ya itu awet 10 tahun. Ya enggak. Ya, tapi beneran nih Bapak Ibu, kalau cari kualitas yang bagus, jogger. Ya, cuman begitu Bapak Ibu. Kalau kaos-kaos jogger itu harganya 100.000 ke atas. Ya, sekarang kita kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu kebutuhannya untuk apa? Nah, mungkin kalau saya pengen dong punya baju tapi satu bagus biar bisa dipakai lama, jogger. Tapi kalau misalnya kebutuhan, saya mau beli baju untuk tetangga-tetangga saya. Kalau Bapak Ibu belikan jogger, itu artinya Bapak Ibu adalah seorang tetangga yang sangat baik, ya. Bangkrut tuh. Oh berarti salah ya sayanya ya. Mbok kayaknya untuk tetangga budgetnya jangan 100.000 Mbok, yang lebih rendah. Nah kalau budgetnya mungkin kita anggap 50.000. Nah kalau itu nanti di hari terakhir aja. Hari terakhir saya belum lihat apakah Krisna atau boleh Karang Kurnia itu salah satunya itu murah-murah. Kalau jogger memang agak tinggi. Mbok kayaknya 50.000 juga ketinggian. Bisa nggak 20.000? Beliin kue Bu. Nah iya, beliin pai susu. Besok di Cening Bagus. Ya intinya adalah Bapak Ibu, ya intinya adalah silakan gunakan waktu sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Yang penting saya sudah kasih gambaran bahwasanya kalau di jogger ini memang ya balik lagi ke kualitasnya bagus ya, tapi ya balik lagi untuk masalah harga memang spesial di harganya ya 100.000 ke atas. Kalau mau cari kue-kue yang komplit dan bisa dicicipi ya, jadi kan kalau kita beli kue cuma melihat kemasannya aja kan kita nggak tahu itu rasanya gurih atau tidak. Nah itu besok di Cening Bagus sekalian menonton pementasan tari kecak. Kalau mau cari kaos-kaos yang murah hari terakhir ya, hari terakhir sekalian perjalanan pulang ya. Monggo Bapak Ibu yang mengatur. Yo di sini kalau soalnya kebutuhan orang kan beda-beda gitu ya. Gini, pokoknya yang perlu segera. Karena
kan saya lihat ada anak-anak muda, biasanya yang gandrungnya jogger itu ya anak-anak muda ya. Jadi ya silakan kasih kesempatan buat anak-anak muda. Saya salah ngomong ya. Saya salah ngomong sepertinya. Loh Mbak, aku sudah bela nih loh Mbak. Ingat loh Mbak, saya sudah membela Mbak. Ukuran saya S. Kita kerjasama yang baik ya. Ya, kasih kesempatan yang muda dulu ya Bapak Ibu semuanya. Tapi tolong jangan terlalu lama. Yang mana Pak? Gunung yang jauh itu namanya Gunung Agung, yang gede kan Pak? Itu Gunung Agung, adanya di Karangasem yang ini kan? Gunung Agung sebelahnya Gunung Abang, sebelahnya lagi itu Gunung Batur namanya. Itu posisinya ada di Kabupaten Bangli. Nah sebenarnya kalau kita dari Penglipuran naik lagi sekitar 1 jam dari Penglipuran itu ketemu sama Gunung Baturnya. Nah bayangkan dari sini posisi yang akan kita tuju Penglipuran itu di sebelah sana. Makanya saya katakan jauh ya, jauh gitu. Nah oke, sip. Jadi balik lagi untuk mempercepat kita nanti di jogger, ini kan masalahnya jogger ini ada batas, ada aturan-aturan belanja gitu ya. Jadi satu nanti baru masuk ada pemeriksaan barang bawaan ya. Nanti tas-tasnya Bapak Ibu itu harus dibuka ya, biar bisa dilihat isinya. Nggak boleh bawa benda-benda tajam masuk ke jogger. Biasanya ibu-ibu sering yang bawa gunting, potongan kuku, silet, arit, sabit, celurit, cangkul, linggis dan sejenis. Gimana? Jarum ya itu termasuk benda tajam. Kecuali kalau jarumnya tumpul itu mungkin bisa dibicarakan. Yo siapa tahu ada yang punya jarum tumpul tumpul Mbak ya. Oh nggak ada? Loh, belum diperiksa aja udah bilang nggak ada. Mana saya periksa satu-satu? Asik ya. Oke, tidak boleh membawa benda-benda tajam. Dan satu lagi, korek api itu nggak boleh masuk jogger juga. Jadi kalau ada yang bawa korek api taruh di bis dulu ya. Taruh di bis, masuk jogger, kemudian keliling. Nah, cara mempercepat belanja di jogger itu jangan memilih desain dulu, tapi pilih size, pilih ukuran dulu, S, M, L, XL ya. Kenapa harus pilih ukuran dulu? Karena antara ukuran S sama ukuran L itu kalau kita cari desainnya dulu, cari gambarnya dulu, itu belum tentu ada nanti di size kita. Jadi untuk mempercepat biar nggak buang-buang waktu, udah cari size, oh ini size saya, udah masuk ke sana. Tuh ya. Kemudian selanjutnya di jogger ini ada batasan perbelanjaan, nggak boleh banyak, nggak boleh sedikit. Iya, nggak boleh banyak, nggak boleh sedikit kalau belanja di sana. Banyak maksimalnya itu adalah 12 potong per item. Contoh, beli baju kaos maksimal 12, beli sandal 12 pasang itu maksimal. Kalau misalnya beli sandalnya 10, beli kaosnya 10 boleh. Itu kan beda item ya. Jadi per itemnya itu 12. Terlalu sedikit juga tidak boleh, minimal 1 potong. Kalau Bapak Ibu beli seperempat atau setengah potong tidak dilayani. Contoh, beli lengan saja, beli baju saja itu tidak dilayani. Begitu. Ya kalau beli sandal ya harus kanan sama kiri, nggak boleh yang kanan saja. Gitu dulu ya. Tolong ya Bapak Ibu semuanya. Itu memang aturannya jogger. Mbok kalau nggak belanja gimana? Boleh. Belanja tidak belanja tetap thank you. Nah untuk Bapak Ibu nanti kalau ada yang sudah selesai duluan, silakan itu di depannya pokoknya baru keluar dari jogger itu ada tempat-tempat duduk. Tolong duduk di sana. Jangan melincir jauh-jauh ya Bapak Ibu. Minta tolong banget ya. Soalnya tidak ada pengeras suara. Mau nyariin Bapak Ibu ujung kanan apa ujung kiri, maksudnya kalau memang sudah benar-benar lengkap biar kita segera cus
sekali lagi Bapak Ibu, dari jogger nanti jangan lupa sebelum naik ke bis, yang harus Bapak Ibu cari, lakukan itu adalah kencing terlebih dahulu. Lu beneran? Karena nanti dari jogger menuju ke arah Penglipuran itu normalnya 2 jam, bisa 2,5 jam. Dan saya harapkan selama perjalanan itu nggak ada bahasa "Mbak, toilet Mbak" tuh ya. Karena satu, jalannya sempit, dua, susah mencari pom bensin dekat-dekat sana. Ada pom bensin tapi tidak diperuntukkan untuk bis-bis gede gini. Artinya kalau misalnya kita parkir itu pomnya nggak bisa dimasukin sama kendaraan lain. Jadi beda kalau di Bali, beda banget sama di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa yang namanya pom bensin kan gede, kemudian ada musolanya, kamar mandinya berjejer-jejer, pakai tempat transit mandi segala macam, itu banyak kalau pom bensin. Kalau di Bali itu pom bensinnya kecil-kecil, jadi beda banget ya. Makanya penting sebelum naik bis, tolong ke toilet terlebih dahulu. Karena berdasarkan survei yang sudah saya pelajari selama saya memandu wisata, memang tempat favorit berwisata para wisatawan itu adalah toilet. Kemana-mana masuk Bedugul, "Mbok, toiletnya mana?" Sampai Penglipuran, "Mbok, toiletnya mana?" Ya berarti memang toilet lah yang jadi tujuan utama di Pulau Bali. Itu tolong ya Mas Bram ya, besok-besok kalau berwisata itu tulis di jadwal juga ya. Jadi jam segini kita ke toilet, itu harus ditulis ya. Oke. Ya, terakhir Bapak Ibu, ini yang paling penting dari jogger. Nah, ini mohon maaf, saya lihat ada beberapa adik-adik di sini. Nah, nanti saya pernah punya pengalaman lucu, seru, tapi ya bisa juga ngenes juga. Nah, bawa peserta, salah satu peserta itu pikun. Nah, ini kan aja adik-adik, siapa tahu kan namanya adik-adik suka lari-lari kan. Nah, takutnya nanti ngambil benda jogger, apapun itu, kemudian dibawa lari-lari sampai kena sensornya bunyi. Nah, permasalahannya adalah ketika sensornya bunyi, dulu pernah kayak gini kejadiannya. Ada bapak beli topi jogger, dari rumah dia sudah bawa topi jogger, topi yang dari rumah dia masukkan tas, topi yang baru dia pakai, beli kaos, beli banyaklah belanjaannya, udah bayar di kasir, cuman dia pikun, lupa kalau yang di kepalanya itu adalah topi baru. Setelah selesai bayar, dia keluar, sirene joggernya bunyi karena semua benda di sana ada detektornya. Kalau sudah sirenenya bunyi, itu kita nggak bisa bayar normal lagi. Jadi harus bayar sesuai ketentuan jogger. Dan saya masih ingat waktu itu ketentuannya membayar sesuai tanggal. Si bapak harus membayar 3 kali lipat dari harga yang tertera. Karena kebetulan tanggalnya tanggal 3. Sekarang tanggal? Lumayan, 100.000 jadi 800.000 loh Bapak Ibu semuanya ya. Nah, maka daripada itu nanti ya adik-adik kalau misalnya pengen sesuatu nanti info sama papa sama mama, papi sama mami ya. Oke, jadi biar jangan dibawa lari-larian, biar nggak kena sensornya ya. Oke, silakan dimanfaatkan waktunya. Joggernya sudah di depan. Bapak Ibu, saya harapkan ini udah jam 2:30 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, saya garis bawahi waktu Indonesia bagian tengah, bukan WITA ya. Soalnya WITA itu waktu Indonesia, terserah Anda. Ya, jam 3:30, jam 2:30, diupayakan 2:30 sudah berada di bis. Estimasi kalau bisa 2 jam dari sini ke Penglipuran. Estimasi saya itu 5:30 nyampe Penglipuran. 5:30 sampai jam 6 lah. Ya, pokoknya Bapak Ibu, nah nanti di sana itu kan ada tempat duduk tuh ya. Nah, jadi kalau memang udah selesai, duduk aja dulu di sana. Kalau memang sudah selesai, saya harapkan jangan nyebrang-nyebrang. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut menuju ke arah Penglipuran. Ya, kita lanjut menuju ke arah Penglipuran. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari sini perjalanan menuju ke Penglipuran seperti yang sudah saya sampaikan ya, itu kurang lebih 2 jam sampai 2,5 jam perjalanan, karena kita perjalanan beda kabupaten untuk saat ini ya. Jadi saat ini berada di Kabupaten Tabanan, kita akan menuju ke Kabupaten Bangli. Nah, untuk bisa sampai di Bangli itu kita memerlukan kita akan melewati Kabupaten Badung, Gianyar, baru ketemu sama Kabupaten Bangli. Makanya agak jauh
Jauh ya. Nah, oke, Bapak Ibu berbicara mengenai desa Penglipuran. Banyak yang nanya, Bo, itu tempat apa? Ngapain kita ke sana? Nah, jadi salah satu desa yang cukup viral di Bali dikarenakan kebiasaan kehidupan masyarakatnya itu adalah desa adat Penglipuran. Jadi kita ini sebenarnya nyari kalau kita lihat ya, desa Penglipuran itu kayak perumahan, tapi masih tradisional. Dan desa ini itu sudah ada sejak abad ke-11. Waktu itu saya belum lahir, Bapak Ibu. Karena kebetulan saya kelahiran tahun 2006. Yaudah, 2006. Kelahiran tahun berapa? 2000 ini. 2008. 2003. 2003. Saya 2006. Soalnya sekarang tahun 2023. Jadi tepat di tahun ini saya berusia 17 tahun. Betul. Tambah nih. Iya, besok tahun 2024 saya kelahiran 2007 Bu ya. Jadi usia 17 tahun lahir yang menyesuaikan ya. Siap Bu? Loh, jangan salah Bu, itu anak saya 2 itu hasil disenggol Bu. Jadi baru senggol dikit itu keluar anak. Anaknya saya lepeh. Makanya mohon maaf Mas, siapa namanya yang sangat ganteng? Siapa? Rizka. Namanya Mas Rizka. Mas Rizka, nanti kalau misalnya saya jalan Mas agak jauh-jauh ya. Mas senggol saya nanti takutnya keluar anak Mas. Ya, oke, lanjut dulu ke jalan yang benar ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi kurang lebih pada abad ke-11 ini sabar Bu ya, sabar Bu ya. Nah, jadi gini, di desa adat Penglipuran itu ya balik lagi bahwasanya desanya ini sudah ada sejak pada abad ke-11. Yang membuat orang-orang tertarik untuk mengunjungi desa ini karena aturan adat di sana. Nah, jadi masyarakat di sana itu menerapkan yang disebut dengan Trihita Karana. Tri artinya 3, Hita itu artinya kebahagiaan, Karana artinya penyebab. Jadi Trihita Karana itu artinya 3 penyebab kebahagiaan. Nah, apakah yang menyebabkan manusia itu merasa bahagia? Tentunya adalah hubungan yang harmonis. Ya, hubungan yang harmonis ini diterapkan di desa adat Penglipuran itu dengan istilah yang pertama, parahyangan. Parahyangan itu adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya. Nah, jadi karena masyarakat di sini itu pengen ada hubungan yang harmonis antara dia dan juga Tuhannya, maka ada sebuah kewajiban untuk membuat pura di masing-masing rumah. Nah, tapi sebelum saya lanjut lagi menjelaskan lebih detail, ya karena kebetulan Bapak Ibu semuanya, masyarakat yang tinggal di Pulau Bali ini kan sebagian besar atau mayoritasnya memang beragama Hindu, ya, sehingga sudah menjadi sebuah kewajiban itu membangun pura. Tapi di Penglipuran lebih wajib lagi, jadi ada tatanan untuk pembangunan. Jadi puranya harus ditaruh di sini sudah ada tatanannya. Selanjutnya, hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Nah, atau disebut dengan istilah palemahan. Nah, hubungan yang harmonis ini diwujudkan oleh masyarakat desa adat Penglipuran, bahwasanya dari awal mereka sampai di desa adat Penglipuran, mereka tidak pernah menambah lahan untuk tempat mendirikan rumah. Jadi dari awal sampai saat ini hanya ada 76 kaplingan rumah. Itu pun yang dipakai hanya 75, karena kaplingan ke-76 itu masih kosong. Ya, kenapa masih kosong? Ya, ini kaitannya dengan aturan hubungan manusia dengan manusia, ya, atau yang disebut dengan istilah pawongan. Jadi dari 76 dikosongkan 1, itu adalah kaplingan ke-76 karena ini dikhususkan bagi warga di sana yang melaksanakan, mohon maaf, perkawinan double atau poligami. Jadi kalau ada yang berpoligami, nomor 76 ini adalah tempat mereka untuk tinggal oleh warga di sana. Jadi kalau misalnya awalnya dia tinggal
tinggal di 01 gitu misalnya. Jadi oleh warga itu disuruh pindah dari rumah tersebut, kemudian dibuatkan rumah di nomor 76. Ya betul, diisolasi Bu ya. Makanya sampai sekarang nomor 76 itu masih tetap dikosongkan, walaupun janjinya adalah kalau ada yang poligami akan dibuatkan rumah di sana, tapi sampai sekarang belum ada yang melakukan itu di sana. Karena kenapa? Kalau sampai tinggal di 76, maka seumur hidupnya itu dilarang untuk menginjak jalan utama desa. Ya, jadi alangkah ribetnya hidupnya. Jadi kalau perlu sama tetangga di depan harus muter dulu bisa nyampe. Jadi kayak diasingkan gitu ya. Nah, itu adalah sebuah aturan untuk menjaga kelestarian tempat di sana. Nah, begitu juga dengan pembangunan di sana juga diatur Bapak Ibu, nggak sembarangan orang mau membuat rumah di sana. Karena rumah adat mereka itu terbuat dari bambu, namanya rumah bambu. Nah, rumah bambu sendiri ini pun dibuat dan dipilih itu berdasarkan kesepakatan. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan untuk menebang bambu. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi hanya 40% saja dari semua lahan yang dimiliki dipergunakan untuk lahan bangunan. Sisanya itu tetap berupa hutan, kemudian tegal ataupun sawah. Nah, sehingga desa adat Penglipuran ini pun menarik untuk dipelajari. Bahkan mendapatkan salah satu predikat desa terbersih di Bali, bukan cuma Bali saja, tetapi Indonesia bahkan dunia pun mengakui bahwasanya desa ini sangatlah bersih. Nah, cuman memang Bapak Ibu posisi kita cukup jauh untuk menuju ke sana, sehingga Bapak Ibu harus sedikit bersabar gitu ya. Yes, bahe aja, lebih bahe kiri. Lurus ya. Beringin belok kiri. Ya, beringin belok kiri, turun, terus itu aja. Ya, aku tak ngomong lagi dikit nanti tak. Ya. Cek ya. Jadi begitu Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan untuk desa Penglipuran Bapak Ibu? Nah, nanti lebih real nama-nama bangunannya itu kan ada 76 kaplingan. Jadi satu rumah itu ada kalau orang Bali itu namanya aling-aling. Ya, aling-aling itu adalah pintu Bali. Nah, untuk bisa memasuki pintu Bali itu ukurannya memang kecil-kecil Bapak Ibu ya. Jadi ya persis dah kayak ukuran di bis ini. Hanya bisa ada penghuninya. Boleh Bapak Ibu nanti masuk ke rumah-rumah itu boleh, asalkan hanya sampai di rumah adatnya, jangan masuk ke rumah pribadi mereka. Rumah adatnya itu yang di depan-depan yang terbuat dari bambu itu boleh. Bapak Ibu mau foto-foto di sana, apalagi kalau misalnya mau menyewa pakaian adat Bali, foto di rumah warga. Gadis Bali dari mana ini? Bisa, boleh. Nah, monggo. Itu ya, pokoknya jalan-jalan nanti boleh ke seluruh. Nah, lebih detailnya kalau saya jelaskan sekarang mungkin agak susah Bapak Ibu bayangkan. Nanti detailnya nanti akan saya jelaskan pas ada di sana. Jadi ini namanya aling-aling, ini namanya rumah bambunya dan bla blanya nanti saya akan jelaskan di sana untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu, ini karena perjalanan jauh, kemudian kita akan motong jalur. Ini saya mau bekerja sama dulu sama Bapak driver. Ya, Bapak Ibu boleh istirahat dulu. Nah, tapi sekedar informasi Bapak Ibu, sekali lagi ya, hari ini kita tidak menonton pementasan tari kecak karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Jadi rencana mudah-mudahan Tuhan tetap memberikan jalan untuk kita. Kita akan menonton pementasan tari kecak itu besok setelah dari Nusa Penida. Nah, pas saya baca acaranya Nusa Penida begitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memiliki gambaran. Bapak Ibu sebelum hari ini sudah pernah ke Pulau Bali sebelumnya? Sudah. Tahun berapa? 2015. Wow. 8 tahunan ya Bu. 2015. Sudah 3 kali.
97. Saya kan tahun 2006, berarti saya belum lahir, Bu. Waktu SMA. Oke, perubahannya sangat luar biasa ya, Bu ya. Nah, karena saya baca ada acara Nusa Penida, ini mohon maaf nggih Bapak Ibu. Nusa Penida itu tidak seperti di sini. Nusa Penida itu adalah pulau yang berbeda dari Pulau Bali, tetapi termasuk dalam Provinsi Bali. Untuk bisa sampai ke sana, kita harus nyebrang laut lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah pulau kecil, sehingga pelabuhannya pun nggak kayak Gilimanuk yang dilewati oleh kapal-kapal feri gede. Ada sih kapal feri, tetapi jadwalnya 1 kali dalam sehari. Nah, sehingga yang kita butuhkan itu adalah fast boat. Besok kita nyebrangnya dari Sanur namanya. Karena pakainya fast boat atau boat cepat, itu kayak agak gini. Nah, ngasih gambaran ya Bapak Ibu. Nah, memang kalau di Instagram, ya apalagi kalau kita foto itu yang ada ekor-ekornya tuh Bu, pakai dress Bu, pakai ada ekor-ekor, bagus kelihatan. Cuman foto di Instagram yang Bapak Ibu lihat begitu indah, itu perlu perjuangan. Intinya kalau pengen dapat foto bagus itu di sana perlu perjuangan. Jangan pakai high heels ke sana. Jangan pakai sepatu yang tinggi, itu jangan. Karena jalannya nggak kayak gini Bu. Di sini kan mulus. Bahkan jalan ini lebih mulus daripada wajah saya. Jalan ini. Ya. Kalau di Nusa Penida itu jalannya perjuangan banget. Karena satu, itu adalah pulau kecil. Pulau ya kalau dikatakan terpencil boleh juga. Karena sangat jauh dari Bali. Untuk mensupport lurus saja ya, jangan percaya kata peta ya, jangan percaya kata peta, lurus aja sampai Beringin ya. Oke, sampai mana tadi? Kecil, kemudian banyak lubang-lubangnya, geruduk. Ke tempat-tempat wisatanya itu jalannya nggak ada yang diaspal, jadi ada naik turunnya begitu. Ya, jalan kaki. Sehingga maksud saya gini, kalau ada yang merasa kurang fit, ya saran saya ya lebih baik istirahat gitu. Ya, ini artinya bukan ini ya, soalnya biar tidak terjadi masalah nanti pas di sana. Di sana nggak pakai bis ya Bu ya. Di sana kita pakai mobil kecil. Jadi ada kayak EPV, Avanza, itu jadi dibagi intinya. Nah, jadi karena memang rutenya itu ya tadi kita naik gunung tapi kan gede. Nah, nanti di sana naik gunung tapi jalannya ya pokoknya begitulah kurang lebih. Ya. Intinya yang Bapak Ibu lihat di Instagram itu, foto-foto bagus itu perlu perjuangan. Ya, artinya nanti kalau misalnya Ibu aduh males, yuk nggak dapet fotonya, apalagi cuma tinggal di parkiran, harus jalan Bu ya. Dan jangan bilang aduh perawatannya tidak tertanggung BPJS, nggak bisa di apa namanya, di Nusa Penida itu nggak ada istilah perawatan, mikirin perawatan Bapak Ibu ya, karena memang harus dihajar panasnya di sana. Dan saya berharap itu besok kita berangkat mencari fast food yang pertama, pulangnya juga cari fast food yang pertama, sehingga saya harapkan sih besok Bapak Ibu jam 6 itu sudah pada sarapan, 6:30 kita udah jalan dari hotel. Dengan estimasi waktu saya harapkan Bapak Ibu jam 7 itu kita sudah ada di Pantai Sanur. Nah pokoknya jam 6 itu udah pada siap ya, 5:30 besok itu sarapan sudah ready. Sarapan, kemudian siap di bis. Nah pagi sudah berada di Sanur, kemudian nanti berangkatnya dari Nusa Penida ke Sanur pun lebih boot yang pertama, dengan maksud dan tujuan adalah tarik kecaknya nggak ketinggalan lagi.
Nah, soalnya kalau ketinggalan juga besok hari terakhir itu kita sudah angkat tangan karena Bapak Ibu perjalanan hari terakhir itu harus fokus menuju ke arah pulang. Begitu Bapak Ibu semuanya. Siap ya bangun pagi besok? Siap. Ya. Jadi Bu Sri nanti malam istirahat yang cukup ya. Maka saya bilang istirahat yang cukup. Iya. Enggak cuma ngomong gitu aja sama Bu Sri. Ya, oke deh. Ini sebagian kayaknya sudah tersipu dengan suara saya, sudah mulai masuk ke alam bawah sadar. Istirahat dulu, perjalanan masih sangat panjang. Saya tak kompromi dulu sama Pak driver ya. Oke, istirahat dulu nggih Bapak Ibu ya. Selamat istirahat. Mengetuk pintu. Assalam. Oh, jangan. Serius, dengarkan. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tiba-tiba dari dalam kamar tersebut terdengar suara menimpali. Waalaikumsalam. Nah, kalau ada kejadian seperti itu kamarnya jangan dibuka, Bu. Jangan dibuka. Nggak usah lari juga. Jadi yang perlu, nggak, ini beneran, serius. Setelah ini ya, kalau memang terjadi kejadian seperti itu, tolong kamarnya jangan dibuka ya Bu ya. Nggak usah lari juga, takut jatuh nanti. Cukup mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah, tarik nafas 3 kali. Pegang kunci kamar Bapak Ibu erat-erat sambil lihat nomor kamarnya, siapa tahu Bapak Ibu salah. Karena kalau Bapak Ibu ketuk ada suaranya, itu kemungkinan Mas Bram sudah berada di kamar. Iya. Kapan Bu? Malam ini apa besok? Oh besok ya. Tenang. Nanti untuk urusan cilik menculik, tapi saya makannya banyak loh Bu. Oh iya, bagus. Ini kan deket-deketan kan rumahnya kan? Ya, jadi berarti satu hari di rumah Bu Sri, satunya lagi Bu Sri, terus besoknya lagi Bu Sri. Istrinya banyak. Oh, di tempatnya Pak Upin Ipin? 1 bulan, boleh? Nah, sebentar. Diajak di pasar jualan baju. Oh, di pasar jualan baju. Oh, bagus.